Laptop ini bobotnya nggak sampai 1 kg, tapi tetap bisa membawa performa rata kanan. CPU-nya pakai Intel Core Ultra 7 dengan Intel Arc grafis yang dikombinasikan dengan RAM 16 GB. Udah enak buat dipakai ngedit video 4K, multitasking, bahkan dari pengujian kami, dia masih bisa diajak mainin game AAA cuy. Ditambah layarnya yang sudah OLED, laptop satu ini jadi makin mantap nggak sih? Eits, tunggu dulu. Setelah kami tes dan pakai selama 2 minggu, ternyata masih ada hal-hal yang kerasa agak kurang yang mungkin penting buat menunjang kebutuhanmu. So, di harga 18 jutaan, apakah Acer Swift R14 ini layak menjadi salah satu laptop yang bisa kita pertimbangkan? Langsung aja kita review di video ini. Kita mulai dari sektor desain. Sesuai namanya, nilai jual utama Acer Swift R14 jelas ada di bobotnya yang ringan. Bahkan pas kita timbang, bobotnya ini cuma 970 gram cuy. Dengan tebal 1,49 cm, laptop ini beneran enak banget buat dibawa kerja, kuliah, ataupun ke coffee shop favoritmu. Pundak friendly nih pak. Charger Type-C 65 wattnya juga ringan sekitar 334 gram. Jadi kalau digabungkan dengan laptopnya, total bawaan kita itu cuma sekitar 1,3 kg. Tetap jauh lebih ringan dibandingkan laptop 14 inch pada umumnya yang laptopnya doang itu bisa 1,3 bahkan 1,5 kilo. Meskipun ringan banget, bodinya ternyata nggak kerasa ringkih karena dia sudah menggunakan material magnesium alloy. Feel-nya terasa padat dan juga solid ya. Terus bagian cover dan area keyboardnya ini juga nggak gampang meninggalkan jejak sidik jari. Engselnya juga terasa cukup mantap ya. Masih bisa dibuka dengan satu tangan dan layarnya bisa direbahkan hingga 180 derajat. Selain bisa rebahan, layar dari laptop satu ini juga bisa bikin hati kita lebih tenang. Soalnya dia hadir dengan panel OLED 14 inch beresolusi WUSGA dengan aspek rasionya di 16:10. Menurutku aspek rasio ini pas banget buat dipakai kerja. Karena dengan area vertikalnya yang lebih lega, ngetik dokumen, mengolah spreadsheet, atau editing itu bakal kerasa lebih nyaman. Soalnya ya konten yang ditampilkan jadi lebih banyak dan kita jadi nggak perlu terlalu sering scrolling. Karakter khas OLED-nya juga langsung kerasa. Warnanya terlihat lebih hidup, kontrasnya lebih tinggi, dan warna hitamnya ini bener-bener pekat khas layar OLED. Cakupan warnanya sudah 100% sRGB, jadi buat editing foto dan video, layarnya ini sudah proper. Soal brightness sendiri, dari hasil pengujian ini ada di kisaran 300 nits. Masih aman lah ya buat dipakai di dalam ruangan, tapi karena permukaan layarnya glossy, pantulan lampu dan bayangan bakal cukup kerasa kalau dipakai dekat jendela ataupun di outdoor. Dan kalau dipakai outdoor, layarnya ini bisa dibilang agak sulit dilihat. Sayangnya urusan refresh rate dia masih di 60 Hz, yang mana ini agak kurang sih mengingat harganya udah nyentuh di 18 jutaan. Ya udah deh, yang penting keyboardnya jangan sampai kurang. Kalau dari layoutnya, keyboardnya tergolong compact seperti laptop 14 inch pada umumnya dan tentunya nggak dilengkapi numpad. Ukuran tombolnya pas ya untuk tangan cowok dewasa, begitupun travel distance-nya. Menurutku sih feel-nya udah oke, yang mana ini nggak terlalu dalam dan juga nggak terlalu dangkal. Acer juga sudah menyediakan backlit dengan 2 tingkat kecerahan. Jadi mau dipakai ngetik di ruangan gelap pun masih aman lah ya. Nih kok jadi gelap beneran bos? Hidupin lampunya dong. Tombol powernya menyatu dengan keyboard dan memang harus lebih waspada biar tombol power ini nggak salah pencet alias nggak sengaja dipencet pas kita ngetik. Keyboardnya secara umum nyaman, masih enak buat ngetik lebih dari 60 kata per menit. Sayangnya touchpadnya ini perlu sedikit perhatian. Ukurannya memang sudah tergolong luas, lega gitu, tapi feel kliknya kayak agak keras. Ya soal touchpad sih menurutku masih bisa diperbaiki lagi lah ya. Untuk webcam sendiri ini sudah beresolusi Full HD 30 fps dan mendukung Windows Studio Effects seperti background blur. Kualitasnya masih tergolong cukup lah buat dipakai meeting. Meskipun masih agak noise ya kalau cuma mengandalkan cahaya dalam ruangan. Mikrofonnya sendiri sudah menangkap suara dengan cukup lantang meskipun jujur ini suaranya agak mendem dan sedikit cempreng. Yo guys, lagi aja bersama Rah Krishna dan ini adalah hasil perekaman webcam dari Acer Swift R14. Nah benar. Ini kondisinya kita lagi di dalam ruangan dengan satu lampu dari atas dan dibantu oleh
cahaya dari luar ya. Ini ada jendela, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan ini kondisinya kita lagi rekam dengan cahaya studio. Ini ada lampu gede di depan, cahayanya terang banget sih sebenarnya nih ya. Ini ceritanya lagi ada background noise kayak di pinggir jalan gitu. Jadi ada suara motor, mobil. Kira-kira apakah suaranya masih terdengar jelas? Ya, terdengar jelas atau gimana? Coba kalian dengar sendiri ya dari kualitas mikrofon satu ini. Nah, soal speaker, Swift Air ini punya karakter suara yang lebih dominan di bagian mid dan juga treble. Kalau untuk bassnya sih tipis-tipis aja ya. So ya, buat meeting dan nonton menurutku nih masih tergolong aman, tapi buat So ya, buat meeting dan nonton menurutku nih masih tergolong aman, tapi buat menikmati musik atau film, menurutku masih lebih oke pakai TWS atau speaker eksternal. Portnya juga sukses bikin senyum. Di sisi kiri ada dua USB-C full function yang bisa dipakai buat charging, transfer data, sampai display output. Kemudian ada juga satu USB 3.2 Type A Gen 1 dan HDMI 1.4. Geser ke sisi kanan, masih ada satu USB 3.2 Type A Gen 1, combo audio jack, serta micro SD card reader. Jadi meskipun laptop ini tergolong tipis, tapi secara konektor dia udah lengkap. Dan harusnya nggak usah bawa dongle kemana-mana. Paling yang absen itu cuma port LAN ya. Sedangkan untuk koneksi wirelessnya ini sudah mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Sekarang kita akan bahas spesifikasi utama dari Acer Swift Air 14 ini. Laptop ini ditenagai Intel Core Ultra 7 155H dengan 16 core dan 22 thread. CPU ini dilengkapi dengan Intel Arc Graphics. Terus jeroan tersebut juga dikombinasikan dengan RAM 16GB LPDDR5 dual channel serta SSD 512GB NVMe Gen 4. Buat dipakai multitasking, editing, atau kerjaan kreatif, ini adalah laptop yang udah proper cuy. Tapi sayangnya RAM tersebut udah onboard dan artinya nggak bisa kita upgrade. Jadi kalian harus puas-puas aja dengan kapasitas RAM 16GB-nya sampai laptop ini dipensiunkan. Sementara untuk SSD-nya ini cuma bisa kita ganti karena nggak ada storage yang kedua ya, atau nggak ada slot kedua. Nah, spesifikasi di atas kertas sih terlihat menjanjikan, tapi gimana nih performa aslinya? Apakah bagus? Kita akan tes menggunakan pengujian sintetis dulu ya, dan dimulai dari Cinebench R23. Nah, di mode performance, di kondisi colok charger, Acer Swift Air 14 ini bisa menghasilkan skor rata-rata sekitar 11.966 poin setelah kita ulang sebanyak 10 kali. Skor tertingginya itu mencapai 12.147 poin, sedangkan skor terendahnya masih di kisaran 11.590 poin. Artinya meskipun laptop ini tergolong tipis dan bobotnya nggak sampai 1 kg, tapi dia punya manajemen suhu yang bagus sehingga throttling tergolong jarang banget selama kita geber performa dari si Acer ini. Nah, saat chargernya kita cabut, rata-rata skornya turun menjadi sekitar 8.732 poin atau bisa dibilang berkurang sekitar 27%. Penurunannya emang cukup kerasa di benchmark, tapi untuk kerja harian seperti Microsoft Office, browsing, atau multitasking ringan, ini harusnya nggak terlalu berasa. Sementara untuk kemampuan grafis, 3D Mark Firestrike menghasilkan skor 6.239 poin dengan grafik skornya di 6.537 poin. Tergolong lumayan kenceng sih buat ukuran integrated grafis di laptop setipis dan seringan ini. Tapi skor benchmark itu belum 100% menggambarkan performa real life-nya ya. Jadi kita juga akan tes laptop ini dengan menjalankan beberapa aplikasi. Untuk kebutuhan dasar seperti Microsoft Office, browsing dengan banyak tab, meeting online, sampai buka beberapa aplikasi sekaligus, performanya ini menurutku masih terasa responsif. RAM 16GB-nya juga masih cukup aman buat multitasking harian selama kalian nggak membuka project yang terlalu berat secara bersamaan. Nah, biar lebih seru, kita juga akan tes editing dan juga rendering di Premiere Pro ya, menggunakan video nyarah gadget yang berdurasi 5 menit. Isinya bukan video polos ya, tapi sudah ada cut to cut, transition, overlay text, animasi, dan juga background musik. Saat diekspor ke resolusi Full HD pakai mode OpenCL, ini membutuhkan waktu 2 menit 20 detik, sedangkan software only malah sedikit lebih cepat di 2 menit 17 detik. Beda cerita pas kita tes render di resolusi 4K. Menggunakan software only butuh waktu sampai 8 menit 45 detik, sementara pakai OpenCL cuma butuh waktu 4 menit 34 detik. Kita lanjut tes rendering di aplikasi Blender.
Menggunakan project BMW, GPU Compute ini menyelesaikan render dalam waktu 3 menit 35 detik, sedangkan CPU render membutuhkan waktu 3 menit 37 detik. Kalau aku lihat dari hasil Cinebench dan juga hasil tes renderingnya tadi sih, laptop ini lumayan menjanjikan ya. Tapi mau dipakai gaming itu masih bisa nggak? Kita langsung tes aja ya, mulai dari game Genshin Impact. Pada resolusi Full HD Plus dengan preset low 60 fps, Acer Swift R14 bisa menghasilkan rata-rata 59,5 fps yang pastinya udah tergolong mulus. Next, di game Shadow of the Tomb Raider dengan resolusi Full HD dan presetnya di lowest ya, rata-rata fps-nya itu berada di 45 fps. Untuk minimum fps di 36 fps dan maksimumnya di 71 fps. Ya, hitungannya masih lumayan playable ya. Untuk game kompetitif, kita tes Counter-Strike 2 di preset medium. Hasilnya dapetin rata-rata 67,6 fps. Terakhir ada game Coral Island. Pada preset medium, laptop ini menghasilkan rata-rata 54,7 fps. Nah, kabar baiknya suhu permukaan dari laptop ini setelah kita geber berjam-jam ya buat tes gaming itu so far masih tergolong aman cuy. Setelah kita lakukan stress test menggunakan 3D Mark Time Spy, laptop ini berhasil lolos dengan skor stabilitas di 97,8%. Suhu CPU-nya ini naik turun di kisaran 60-70 derajat Celcius. Sementara di area keyboard WASD-nya berada di kisaran 36-37 derajat, area exhaust-nya di 36-39 derajat, dan palm rest-nya ini adem banget sih. 28-29 derajat. Sekarang kita bahas bagian baterainya. Acer Swift R14 dibekali baterai 50 Wh yang ternyata awet ya. Pas kita pakai streaming YouTube Full HD dengan brightness dan volumenya sama-sama di 50%, Wi-Fi-nya kita nyalakan, serta mode baterainya ini di mode balance, laptop ini bertahan hingga 11 jam 10 menit. Dan kalau dipakai kerja sih harusnya bisa tahan kisaran 10-11 jam. Sayangnya proses chargingnya ini cukup lama. Dalam waktu 30 menit ini baru keisi 27%, 1 jam 51%, dan sampai penuh membutuhkan waktu 2 jam 42 menit. Baterainya sih emang awet ya, tapi soal ngecas ya itu harus agak sabar karena tergolong lumayan lama. Nah, untuk harganya sendiri, Acer Swift R14 varian Intel Core Ultra 7 155H, RAM 16GB dan SSD 512GB ini dibanderol di angka Rp18.499.000. Sementara kalau kebutuhan kalian nggak seberat itu, ada juga varian Core Ultra 5 125H dengan harga mulai di Rp15.499.000. Harganya juga udah termasuk Windows 11 Home dan juga Microsoft Office Home Student 2024 ya, dan itu berlaku seumur hidup. Jadi buat kamu mahasiswa atau pekerja kantoran udah nggak usah lagi beli Microsoft beneran gitu. Jadi ya lumayan menghemat sekian juta. 1 jutaan mungkin. Soal aftersales juga aman ya, karena Acer memberikan garansi spare part selama 3 tahun, garansi servis selama 3 tahun juga, serta 1 tahun garansi Acer Accidental Damage Protection yang memberikan perlindungan terhadap kerusakan yang tidak disengaja. Contohnya seperti nggak sengaja jatuh, nggak sengaja kena air, ataupun nggak sengaja keinjak. Secara umum, Acer Swift R14 ini adalah laptop yang bisa dibilang menarik, cuman ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum meminang laptop satu ini. Yang pertama, layarnya ini masih 60Hz dengan brightness sekitar 300 nits. Tentu pengalaman scrolling atau outdoornya bisa dibilang belum sebagus itu. Kemudian RAM 16GB-nya juga udah onboard sehingga harus dicek apakah kamu sudah cukup dengan RAM 16GB kalau penggunaannya di 3-5 tahun ke depan. Dan yang terakhir, chargingnya ini tergolong cukup lambat ya. Tapi Swift R14 ini tetap bisa menjadi laptop yang menarik karena beberapa keunggulannya. Pertama, jelas ada di mobilitas. Bobotnya nggak sampai 1 kg dengan ketebalan di bawah 1,5 cm. Terus materialnya juga udah kokoh dan tentu udah nyaman buat dibawa kemana aja. Kedua, performanya tergolong kencang buat laptop seringan ini. Jadi masih aman lah ya buat dipakai multitasking, editing video 4K, sampai mainin game casual. Manajemen suhunya juga terbilang sangat bagus ya untuk ukuran laptop tipis dan ringan, sehingga harusnya masih aman buat dipakai kerja sampai berjam-jam. Kemudian layar OLED Full HD Plus dengan aspek rasio 16:10 dan akurasi 100% PCI Pay 3-nya tentu jadi kelebihan yang sulit dilewatkan. Kesimpulannya, Acer Swift R14 adalah laptop yang pas buat kamu yang budgetnya di 15 atau 18 jutaan dan butuh laptop untuk dibawa kemana-mana karena ini ringan. Contohnya seperti mahasiswa, pekerja kantoran yang rutin meeting sama klien, atau pebisnis yang sering keluar kota. Tapi kalau memang kamu fokusnya ngejar performa terbaik terkencang di kelas harga segini,
tentu laptop gaming tetap pilihan yang lebih oke. Meskipun pastinya secara bobot dan tebal, laptop gaming nggak bakal senyaman si Acer Swift R14 ini. Yo guys, itu dia review dari Acer Swift R14. Kalau kamu masih punya pertanyaan, masukan, atau hal-hal yang kamu kepoin terhadap si Acer Swift R14 ini, bisa drop aja di kolom komentar. Dan buat yang penasaran harga terbaru dari Acer ini, siapa tahu pas kalian nonton harganya udah berubah ya. Kalian bisa cek juga di keranjang YouTube Shopping yang bekerjasama dengan Shopee. Di sana akan ada harga terupdate, dan kalau lagi ada promo mungkin nanti di akhir tahun atau ya promo-promo 88, 99, 10, 10 gitu, biasanya harganya bisa lebih best deal. Jadi pastikan cek aja keranjang YouTube Shopping dan temukan harga terbaik dari si Acer Swift R14 ini. Sip! Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video review selanjutnya. Mantap nih. Ringan sih, ringan ya. Tuh.